Saya kenal pertama kali dengan saham adalah dari bursa US. Saham pertama yang saya beli adalah saham US. Broker pertama saya adalah broker dari Charles Schwab, broker asal US juga. Bahkan saya sudah merasakan bursa Wall Street ini sejak 2008 yang lalu. Sejak saat itu hingga sekarang di tahun 2025, saya masih nyaman berinvestasi di sana. Di video ini saya ingin sharing apa saja sih yang membuat saya betah invest di US. Jangan lupa kunjungi playlist di channel ini bagi yang ingin mencoba buka broker di US. Di situ saya sudah menjelaskan step-stepnya dari cara daftar, deposit hingga withdraw, plus cara dapat bonus saham dengan mendaftar menggunakan link saya yang saya sediakan di deskripsi. Saya lebih suka budaya investasi di bursa US daripada di bursa efek Indonesia. Di sini investor seperti dipaksa menjadi trader. Harga saham juga seringkali masih tergantung segelintir bandar asing maupun lokal, karena market cap di bursa efek Indonesia jauh lebih kecil daripada di Amerika. Keluhan utama saya bukan dari sahamnya maupun fundamentalnya. Saham-saham di IHSG itu sebenarnya banyak yang bagus. Hanya di bursa efek Indonesia itu terlalu banyak regulasi aneh dan aturan yang selalu berubah-ubah. Hidup saya lebih mudah di bursa US. Gak ada FCA, ARB, ARA, dan sebagainya. Buat yang masih punya pikiran invest di bursa US tidak nasionalis, coba pikir lagi. Pajak capital gain jika kita invest di saham US itu bersifat progresif, dari 5% hingga 35% bagi yang berpenghasilan di atas 5 miliar. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa berkontribusi lebih banyak kepada negara. Bagi warga negara Amerika, pajak capital gain di sana juga hampir sama. Tarif short term capital gain atau posisi yang dijual di bawah 1 tahun dikenakan tarif 0% hingga di atas 30%. Dan tarif long term capital gain atau posisi yang dijual setelah lebih dari 1 tahun yang lebih rendah. Pajak capital gain di Indonesia memang rendah, namun sayangnya belum dibarengi dengan ekosistem bursa dan regulasi yang baik. Kalau di IHSG kita memiliki dua sumber keuntungan dari capital gain dan dividen, di bursa US selain capital gain dan dividen, kita juga berpotensi mendapatkan bonus tambahan berupa kenaikan kurs dolar yang dari dulu hingga sekarang naik terus. Seingat saya, dulu tahun 2008 saat saya pertama kali deposit ke broker US, saya dapat kurs di sekitar Rp10.000. Saat ini USD sudah berada di kisaran Rp16.000. Dari kurs saja kita sudah mendapatkan keuntungan 60%. Dua hal yang paling penting adalah saham yang stabil naik seperti anak tangga dan perusahaan yang mampu terus menumbuhkan laba per sahamnya. Saham tidak akan kemana-mana jika perusahaan di baliknya tidak mampu terus sustain menumbuhkan laba. Hampir semua saham yang naik stabil setiap tahun pasti IPS-nya juga naik. Sebaliknya, saham yang turun terus atau bertahun-tahun tidak kemana-mana pasti laba per sahamnya tidak konsisten. Sedangkan untuk terus mencetak laba yang bertumbuh, perusahaan tersebut harus memiliki pangsa pasar yang global. Bagi saya, saham-saham blue chip US seperti Apple, Amazon, Nvidia hingga Netflix memiliki pasar global dan potensi pasar baru yang masih sangat besar, mungkin hingga 2 dekade ke depan. Sebagai gambaran, jika dalam 5 tahun terakhir IHSG nyaris tidak memberikan profit sama sekali, investor yang invest di indeks S&P 500 sudah menikmati return di atas 80%. Ini belum bicara indeks Nasdaq 100 yang kenaikannya jauh lebih tinggi. Alasan lain adalah karena di bursa US kita mendapatkan produk-produk investasi yang berkualitas dan murah. Contoh saja ETF. Buat yang belum tahu, ETF itu seperti reksadana, tapi isinya 100% saham dan dapat diperjualbelikan seperti saham. Baik itu reksadana maupun ETF, keduanya dirancang untuk investor yang sibuk dan jarang memantau pasar. Sayangnya, hingga sekarang, expense ratio atau biaya manajer investasi untuk mengelola reksadana dan ETF di Indonesia masih sangat mahal. Rata-rata mungkin 3-5% per tahun. Bandingkan dengan ETF di US seperti SPY, ETF-nya S&P 500 yang memiliki expense ratio hanya 0,09 kali. Selain murah, ETF di bursa US juga sangat beragam. Kelihatannya semua ETF untuk semua kebutuhan ada. Mulai dari ETF khusus untuk dividen dan income, ETF untuk AI dan robotics, pasif ETF untuk indeks seperti S&P 500 dan Nasdaq 100, hingga ETF yang hanya fokus di satu industri saja, seperti uranium hingga kripto. Bursa US merupakan salah satu bursa tertua di bumi.
Maka dari itu, bursa US mungkin menjadi bursa paling liquid saat ini. Ini memudahkan para pelaku bursa menciptakan berbagai macam produk. Contoh saja futures, options, hingga pasar OTC. Salah satu instrumen yang saya gunakan untuk menambah profit adalah options trading. Salah satu strategi dari options trading yang biasanya saya gunakan adalah menjadi penjual kontrak options atau istilahnya cash secure put dan covered call. Singkatnya, kita bisa mendapatkan income yang relatif aman di samping dividen. Saya juga telah membuat video khusus yang membahas strategi ini di dalam playlist. Saya sendiri lebih nyaman membagi portfolio ke IHSG dan di bursa US. Karena contohnya di tahun 2024 kemarin, di saat IHSG tidak perform, portfolio saya di US justru mencatatkan performa yang mungkin terbaik selama saya invest di US. Tentunya teman-teman harus research dan memutuskan segala keputusan secara mandiri, bukan karena video ini ataupun orang lain. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.